Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dari mata kuliah Manajemen LPI atau Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin FPDI. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tema atau judul Manajemen Pendidikan Islam, konsep dan fungsi manajemen LPI. Jadi, di sini saya akan menjelaskan manajemen terlebih dahulu. Manajemen menurut istilah memiliki arti yang cukup beragam. Nah, di sini keragaman pengertian manajemen ini dipengaruhi oleh sudut pandang, keyakinan, serta pemahaman subjektif kepada orang-orang yang mendefinisikan atau yang membuat definisi tersebut. Nah, jadi sedangkan pendidikan, menurut John Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental atau sesuatu yang mendasar atau sesuatu yang menjadi pokok atau landasan dalam diri individu, termasuk juga kecakapan emosional terhadap alam dan sesama manusia. Sedangkan makna Islam menurut istilah menunjuk pada suatu agama yang dibangun pada 5 pilar, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua dengan mengucapkan melaksanakan sholat 5 waktu maksudnya, dan selanjutnya melaksanakan puasa Ramadan, yang ketiga yang selanjutnya mengeluarkan zakat, dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, sedangkan lembaga di sini adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui pengelolaan, pengaturan aktivitas, serta sumber daya yang dimilikinya. Nah, dari beberapa pengertian tadi, dimulai dari pengertian pendidikan, manajemen, lembaga, dan pengertian Islam, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam bisa diartikan sebagai upaya menggali dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki lembaga melalui kerjasama secara efektif agar potensi yang dimiliki dapat ditumbuh kembangkan demi tercapainya insan yang terdidik atau lembaga yang berkualitas. Di mana dalam lembaga yang berkualitas terdapat peserta didik yang terdidik, berakhlak mulia, berguna, serta berintelektual. Dan menurut Ramayulis mendefinisikan manajemen pendidikan Islam sebagai proses pemanfaatan sumber daya umat Islam yang dilakukan dengan kerjasama yang efektif dan produktif demi mencapai kualitas pendidikan yang bermutu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep manajemen. Jadi yang saya tulis di sini hanya pokok-pokoknya saja, hanya ada 4. Nah, selain 4 ini sebenarnya masih ada banyak macam-macam konsep yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Jadi saya mengambil yang pokok-pokok saja. Nah, jadi konsep manajemen lembaga pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau bisa disebut planning. Nah, kata planning atau perencanaan sudah tidak asing di kehidupan sehari-hari karena segala sesuatu itu butuh perencanaan, yang salah satunya yaitu dalam suatu lembaga, di mana dalam suatu lembaga itu memiliki banyak perencanaan dimulai dari perencanaan kelanjutan lembaga itu sendiri, perencanaan pembelajarannya, perencanaan bagaimana pendidikannya supaya berkualitas melalui beberapa tahap. Jadi perencanaan di sini adalah proses menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, perencanaan melibatkan penetapan visi dan misi, tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek, juga mengenai strategi untuk mencapainya. Jadi
perencanaan ini melibatkan penetapan visi dan misi. Jadi apa yang menjadi visi misi di suatu lembaga tersebut merupakan sesuatu yang termasuk dalam perencanaan juga. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau bisa disebut organizing. Nah, di sini yang dimaksud adalah proses mengatur sumber daya manusia dan materi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ini mencakup ada pembagian tugas, penentuan struktur organisasi, atau koordinat antar unit di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Itu. Jadi yang selanjutnya yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan di sini adalah proses mengarahkan dan memotivasi anggota seperti pendidikan atau seperti memotivasi, memberi masukan pada anggota lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang terakhir ada pengawasan atau pengendalian. Di sini juga tidak kalah penting karena pengawasan sendiri memiliki arti yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa tujuan yang dituju tadi itu sudah tercapai atau belum. Jadi sudah mencapai standar minimal atau masih belum. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita bisa melihat bagaimana hasil dari rencana-rencana yang sudah dilaksanakan. Seperti ada evaluasi kinerja, pelaporan, dan tindakan korektif. Gitu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen di atas. Fungsi di sini, fungsi yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini ada beberapa hal. Yang pertama penentuan prioritas, sehingga dalam pendidikan dapat berjalan dengan efektif dalam menentukan prioritas atau kebutuhan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. Seperti masyarakat, seperti seorang guru atau pengajar atau masyarakat dan peserta didik itu harus terlibat di dalamnya, begitu. Jadi yang kedua, penetapan tujuan yang berfungsi sebagai garis pengarahan sekaligus sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan. Yang selanjutnya penetapan tahap rencana tindakan, dan yang terakhir penyerahan tanggung jawab baik terhadap individu maupun kelompok kerjasama maksudnya. Itu yang selanjutnya, yang pertama fungsi perencanaan. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan fungsi perorganisasian. Nah, suatu organisasi akan berjalan dengan efektif apabila fungsi pengorganisasiannya disusun dengan tepat atau memiliki strategi atau perencanaan yang benar-benar tepat. Dan untuk hal itu ada hal yang dapat dilakukan dalam fungsi pengorganisasian ini. Yang pertama, membagi pekerjaan ke dalam tugas yang bersifat operasional. Yang kedua, melakukan pengelompokan tugas. Dan yang selanjutnya, melakukan penggabungan jabatan operasional ke dalam unit yang berkaitan. Dan selanjutnya, menempatkan orang untuk bekerja sesuai kapasitasnya atau kemampuannya. Nah, yang selanjutnya menyesuaikan tanggung jawab dan wewenang bagi setiap anggota. Jadi setiap anggota itu memiliki tanggung jawab masing-masing, di mana tanggung jawab itu harus dilaksanakan sesuai takaran atau sesuai kedudukan yang ia duduki. Nah, yang selanjutnya menyediakan fasilitas. Fasilitas ini juga sangat penting. Nah, yang terakhir memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan petunjuk hasil dan pengawasan atau evaluasi tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi pergerakan atau pelaksanaan. Nah, di sini fungsi pergerakan pada dasarnya adalah bentuk arahan motivasi dan bimbingan
yang diberikan kepada sumber daya dalam organisasi agar mereka memiliki kesadaran tinggi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi setiap manusia itu pasti ada kalanya butuh motivasi supaya semangat mereka dalam menjalankan tugas itu semakin bisa atau terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini bertujuan mengawasi berbagai peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi atau suatu lembaga, apakah ia sesuai atau tidak dengan rencana yang sudah disusun bersama dalam manajemen pendidikan ini, khususnya manajemen pendidikan Islam atau lembaga. Pengawasan dilakukan terutama untuk mengetahui berbagai kejadian, masalah, peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dari sini saja kesimpulannya, yaitu manajemen pendidikan Islam adalah upaya sistematis untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola lembaga pendidikan Islam agar mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang sudah dibuat dari awal. Proses manajemen ini melibatkan beberapa konsep utama yang seperti saya tadi sebutkan. Yang salah satunya yaitu perencanaan, pengendalian atau evaluasi, penggerakan atau pengendalian. Nah, dengan memahami dan menerapkan beberapa konsep ini, lembaga pendidikan Islam dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik, sekaligus menciptakan peserta didik yang berkualitas. Mungkin sampai di sini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.